Dalam lontar apakah ditemukan kata Sang Hyang Widi? Ada yang berpendapat bahwa kata Sang Hyang Widi tidak ditemukan dalam lontar-lontar ketuhanan Hindu Bali. Ada misionaris yang mengklaim bahwa istilah Sang Hyang Widi mereka ciptakan tahun 1930-an. Ada juga yang memperkirakan kata Widi berasal dari kata Widya, artinya pengetahuan, sehingga dimaknai sebagai penghapus ketidaktahuan. Selain itu, ada juga yang menganggap bahwa kata Widi berasal dari kata Wid, yang artinya asal mula, yaitu asal mula segala yang ada di dunia ini. Berikut ini kami sajikan beberapa naskah kuno yang memuat kata Widi. Yang pertama, Serat Wedatama. Dalam Serat Wedatama terdapat uraian sebagai berikut. Sajatine kang mangkana wis kakenan nugrahaning Hyang Widi bali alaming aswung tan karem karamean ingkang sifat wisesa winisesa wus mulih mula mulanira mulane wong anom sami. Serat Wedatama disusun oleh Kanjeng Gusti Pangeran Arya Adipati Mangkunegara IV pada abad ke-19. Yang kedua, Ramalan Prabu Jayabaya. Dalam Ramalan Prabu Jayabaya terdapat uraian sebagai berikut. Orang ngendahake hukum Hyang Widi, yang artinya tak peduli akan hukum Hyang Widi. Prabu Jayabaya memerintah pada abad ke-12, yaitu mulai tahun 1135 sampai dengan 1157 dan meninggal pada tahun 1179. Ramalan Jayabaya atau Jangka Jayabaya terdapat dalam kitab Musasar yang disusun abad ke-17, yaitu tahun 1618. Ramalan ini dipercaya disusun oleh Prabu Jayabaya dan digubah oleh Sunan Giri Prapen. Yang ketiga, Kandepat Pasuwedu. Dalam Kandepat Pasuwedu terdapat uraian sebagai berikut. Akhirnya Sang Hyang Widi sebagai Sang Hyang Pramesti Guru menitahkan Dewa Siwa agar turun ke dunia untuk mengajarkan aji pralina atau pengliakan, sehingga terjadi keseimbangan antara penciptaan, pemeliharaan, dan peleburan. Kandepat Pasuwedu untuk pertama kalinya diturunkan oleh Dewa Siwa kepada Dewi Durga. Selanjutnya, Dewi Durga menurunkan ajaran ini kepada sekte Dirah di Jawa
pada abad ke-11, serta kepada sekte Durga dan sekte Bhairawa yang ada di Bali. Yang keempat, Kandepat Dewa. Dalam Kandepat Dewa terdapat uraian sebagai berikut. Selanjutnya, dari bayangan samar-samar tersebut, yang pertama muncul adalah Hyang Tunggal, yang artinya yang satu tiada duanya, yang sering disebut Hyang Widi, yang artinya yang mentakdirkan segalanya. Dalam Kandepat Dewa diuraikan tentang asal mula keberadaan para dewa yang dinamakan Pemahbah Dewata Namo Sangga, yang isinya tentang asal-usul terciptanya para dewa yang seluruhnya berjumlah 3.339 dewa. Yang kelima, naskah kuno lainnya. Saya merasa pernah membaca sebuah naskah yang usianya sangat tua, yang berisi kata Sangyang Widi. Namun karena naskah belum ditemukan, maka belum bisa ditampilkan di video kali ini. Kedudukan Sangyang Widi, Dewa Siwa, dan Dewata Namo Sangga berdasarkan Kandepat Dewa. Kandepat secara lengkap turun di Bali sekitar Sakawarsa 1241 atau 1319 Masehi, yang terdiri dari 18 Kandepat Durga dan 55 Kandepat Siwa. Dalam Kandepat Dewa diuraikan tentang asal mula keberadaan para dewa yang dinamakan Pemahbah Dewata Namo Sangga. Inilah asal-usul terciptanya para dewa yang seluruhnya berjumlah 3.339 dewa. Diceritakan bahwa pada mulanya alam ini kosong, tidak ada apa-apa. Yang ada hanyalah sunyo atau alam kekosongan. Bentuknya seperti inten pawekah. Kekosongan inilah yang dinamakan Sangyang Noro, yang merupakan penguasa atas kekosongan. Kemudian dari kekosongan ini muncullah bayangan samar-samar. Inilah yang dinamakan Sangyang Mareko Jati, yang merupakan intisari kekosongan dan benih dari segala yang ada. Selanjutnya, dari bayangan samar-samar tersebut, yang pertama muncul adalah Hyang Tunggal, yang artinya yang satu tiada duanya, yang sering disebut Hyang Widi, yaitu yang mentakdirkan segalanya. Selanjutnya, Sangyang Widi beryoga samadhi,
dan dari kekuatan yoga samadinya, maka dari bayangan samar-samar tersebut terciptalah Sangyang Paramo Wisesa. Selanjutnya, Sangyang Paramo Wisesa melakukan yoga samadhi, dan dari kekuatan yoga samadinya, maka dari bayangan samar-samar itu terciptalah Sangyang Taya. Kemudian Sangyang Taya melakukan yoga samadhi, dan dari kekuatan yoga samadinya, maka dari bayangan samar-samar itu terciptalah Dewa Siwa, yang merupakan dewa pertama dan pemimpin para dewa. Kemudian Dewa Siwa melakukan yoga samadhi, dan dari kekuatan yoga samadinya, maka dari bayangan samar-samar itu terciptalah Dewa Iswara, Dewa Wisnu, Dewa Rudra, Dewa Mahadewa, Dewa Maheswara, Dewa Sambu, Dewa Sangkara, Dewa Brahma. Sehingga sekarang terdapatlah 9 dewa yang dinamakan Dewa Nawa Sangga. Nawa artinya 9 dan Sangga artinya himpunan, sehingga arti lengkapnya himpunan dewa yang jumlahnya 9 dengan Dewa Siwa sebagai pemimpinnya. Kemudian Dewa Nawasangga secara bersama-sama melakukan yoga samadhi, dan dari kekuatan yoga samadinya, maka dari bayangan samar-samar itu terciptalah ribuan dewa banyaknya, dengan Dewa Nawasangga sebagai pemimpin semua dewa. Sekarang akan diceritakan tentang Trimurti, yang merupakan 3 kekuatan yang maha dahsyat tanpa batas, dimulai dari semua dewa yang jumlahnya ribuan, memurti menjadi Dewa Nawasangga, yaitu Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Siwa, Dewa Iswara, Dewa Rudra, Dewa Mahadewa, Dewa Maheswara, Dewa Sambu, Dewa Sangkara. Selanjutnya Dewa Nawasangga memurti, maka terciptalah Trimurti, yaitu Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa. Sakti dari Trimurti ini disebut Trisakti, yaitu Batari Saraswati, Batari Laksmi, dan Batari Durga. Permohonan maaf. Saya Ngurah Bagus secara pribadi meminta maaf jika ada kata-kata dalam video ini yang diucapkan secara kurang tepat
atau yang menyebabkan kurang berkenan di hati. Terima kasih sudah menonton video ini. Ingat subscribe dan tekan lonceng agar bisa mengikuti video-video terbaru lainnya.